Harus minum dong. Silakan minum ya. Sambil merasakan agak panas dikit ini, mau panas dingin apa enggak ini? Rasanya seperti jus pokat. Halo Sobat Pokat. Pokat? Apa itu pokat? Pokat mentega? Tentu bukan. Pokat, podcast Katolik. Ya, ini adalah episode pertama untuk Pokat. Pokat dari mana? Paroki Santo Yusuf Pringsewu. Dengan dukungan dari Romo Paroki, yaitu Romo Laurentius Pratomo. Dan juga tentunya Pokat ini adalah kerja keras dari tim Komsos Paroki Pringsewu. Namanya saja Pokat, podcast, tentunya saya tidak sendirian di sini ya. Ada dua narasumber, ada dua orang yang nantinya akan saya ajak ngobrol-ngobrol tentang apa ya. Yang pertama saya akan sapa dulu yang sudah tidak asing lagi ya, kalau di Pringsewu pasti terkenal ini. Yang pertama adalah Romo Yohanes Sulatin, biasa dipanggil Romo Sulatin, Romo Anes, atau paling singkatnya Rasul. Oke, Rasul. Aktivitasnya apa mau? Jelas jadi Romo ya? Jelas jadi Romo, berdoa, berdoa juga kunjungan ke stasiun. Oh pasti. Oke. Ya jelas lah ya, Romo namanya Romo, masa iya Romo di mana gitu ya Mo ya. Oke, itu yang pertama ya, kita panggil Rasul aja atau Romo Sulatin boleh, Romo Anes boleh. Silahkanlah enaknya yang mana. Kemudian narasumber yang kedua, ini juga tidak asing lagi, apalagi bagi umat Sobat Pokat tentunya di Paroki Pringsewu, yaitu adalah Bapak Yohanes Nyono. Selamat Pak, selamat datang Pak. Terima kasih. Ya, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat ya. Kemudian apa nih Pak? Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Kegiatannya ya macam-macam, apa yang bisa saya kerjakan karena tugas pokok saya sudah purna ya Pak ya? Purna. Oh, jadi purna. apa saja yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan dengan sepenuh hati. Luar Tetapi biasa. untuk kegiatan-kegiatan di paroki ini pasti tidak akan berakhir sebelum hidup ini berakhir. Wah, luar biasa ini Romo. Jadi Romo juga sampai berakhir hidup ya? Pasti. Oh, harus ya. Pak Nyono aja udah rambutnya putih, saya putih Masih hitam? belum Oh, ada. satu belum ada ya Mo ya? Belum. Oh, belum. Nah, kalau Satu ada? sudah ada. Oh iya. Ya. Ada pohon jambu nggak Mo? Pohon jambu? Ada tapi nggak berbuah. Oh, belum berbuah. Kita tunggu berbunga ya. Nanti Romo di bawah situ ya biar jadi putih ya banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Kita hari ini pokoknya bisa ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih tim Komsos Paroki Pringsewu yang keren tentunya ya. Tak lupa Romo Paroki ini juga. Wah. Mantap gitu ya. Bosnya siapa ini? Oke, baik, luar biasa Sobat Pokat. Hari ini kita bisa podcast bersama, bisa ngobrol bersama. Tentunya ada sponsor yang luar biasa ya Mo ya. Yang pertama itu dari CV Putra Tunggal. Tahu Mo sebelah mana Putra Tunggal itu? Saya agak lupa. Lupa ya. Tapi sebelah sana lah. Ya, tetangganya Pasturan lah pokoknya ya. Ya, Betul. terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini pasti tahu ini Pak Nyono tahu ya Pak? Kopdit Gentiaras Pringsewu. Ya, ini kopditnya orang Pringsewu. Oh. Dan sekitarnya tentunya. Luar biasa. Terkenal juga ini ya, Ya. dengan nasabahnya juga cukup banyak ya Mo ya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Toko Mitra Bangunan Pringsewu. Mbak, sebentar. Gimana Romo? Kita ini kan katanya pokat tadi kan. Pokat ya, mau buah gitu ya. Buah, tapi sponsornya dalam bayangan saya tadi pokat itu ada di sini buah alpukat, ada Jeruk. jus alpukat, ada buah. Tetapi sponsornya kok Bangunan ya Mo ya. berarti nanti saya dikasih semen ya. Dikasih batu-bata gitu ya. Pakatnya dalam bentuk semen gitu ya Mo. Berarti kita tunggu dari toko-toko yang lain ini tentunya Mo. Oke, yang berikutnya bener Mo, satu lagi nih, Toko Inti Bangunan lagi Pringsewu. Terima kasih luar biasa. Bangunan lagi ya Mo. Bangunan lagi. Kita tunggu toko yang Tapi lain. nggak apa-apa sih sebenarnya. Gak apa-apa ya. Bangunan-bangunan kalau nanti mereka terus menjadi sponsor podcast ini, saya bisa bangun gereja. Oh gitu ya. Termasuk fasilitas-fasilitas yang lain. Oh gitu ya Pak ya. Ya nggak cuma Iya. pokat aja berarti gitu ya. Ini tolong dilihat, nanti dicatat ya tolong ya. Baik, terima kasih. Nah yang terakhir, nah ini adalah
PD Gajah Lampung. Bukan lagi bangunan ya Pak ya, yang ini ya. Mau nyari apa gitu ya Pak ya biasanya. Bukan PD Gajah Lampung. Oh, bukan PD ya. Kalau PD Gajah Lampung di Pringsewu kan ada 2. Ini PD Gajah Lampung Furniture. Oh, furniture. Berarti kita mencari, mungkin cari ini nanti ya Mo ya. Atau ini yang bisa yang itu ya Mo ya. Oke, terima kasih luar biasa. Itu tadi sponsor-sponsor yang baik hati, dan semoga juga yang sudah disambungkan ke kita saluran kasihnya juga menjadi berkat ya Pak ya Romo ya, untuk kelanjutan usaha-usaha di sponsor-sponsor kita. Baik, sangat luar biasa untuk Romo dan Pak Nyono. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, kira-kira episode pertama sih ya. Kemeringet. Iya, kita belajar ini. Belajar ya, iya. Tapi nggak masalah lah ya, namanya belajar, nanti suatu saat juga menjadi biasa. Oke, yang pertama banyak hal yang kita bicarakan, terutama bulan ini bulan September ya Pak ya, Romo ya, tentunya sebagai umat beriman Katolik, Sobat Pokat tentunya itu juga tahu bahwa bulan ini masuk ke bulan Kitab Suci Nasional. Bener ya Mo ya? Gak salah ya? Bener sekali. Oh bener ya Pak ya? Masih bener ya? Seperti gak yakin Bang. Ngecek aja. Oke, baik. Ngomong-ngomong tadi, Gimana Mo? Sobat Pokat belum tahu nama hostnya siapa, masa hanya kami? Oh iya ya ampun. Iya tadi sudah Pak Nyono, saya Romo Sulatin, saya Mbak aja ya Mo ya. Belum kok, belum sampai jadi Bu gitu ya. Walaupun batinnya udah 2 ya. Rencana mau tambah lagi nggak? Aduh nanti aja lah Mo, jangan ngomongin itu di sini panjang nanti ya. Oke, baik, saya Vita ya Mo, sama juga dari paroki tercinta, Paroki Santo Yusuf Pringsewu. Oke, baik, kembali tadi ke pembicaraan kita tentang bulan September ini. Saya mau tanya-tanya ini, siap-siap ditanya pokoknya berdua ini ya. Jawab kalau ditanya. Yang pertama nih untuk Pak Nyono ya, dari pandangan Pak Nyono, kacamata Pak Nyono, walaupun Pak Nyono nggak pakai kacamata Pak ya. Masih aman nih Pak ya? Masih aman. Oh aman, normal ya. Normal, ya. Oh ya, dari kacamata Pak Nyono itu bagaimana sih BKSN yang dilakukan oleh Gereja Katolik Indonesia? Artinya seperti apa? Apa yang bisa digambarkan dari BKSN yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk kita semua? Silakan Pak. Seperti yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, Ya. BKSN, yaitu Bulan Kitab Suci Nasional, itu mengambil waktu secara khusus. Gereja mengambil waktu secara khusus, menetapkan secara khusus bulan September untuk dijadikan kesempatan secara khusus belajar, membaca, merenungkan dan mendalami kitab suci. Jadi bulan September itu diambil sebagai kesempatan yang khusus bagi Gereja Katolik Indonesia untuk melaksanakan pendalaman kitab suci. Walaupun tidak berarti bulan-bulan yang lain itu Nggak dekat dengan kitab suci gitu tidak ya, Pak, membaca, ya. tidak merenungkan, tidak mendalami kitab suci. Ini Tetapi khusus ya. bulan September itu dikhususkan. Ya. Nah, di Paroki Pringsewu tentu saja juga mengikuti melaksanakan kegiatan bulan Kitab Suci Nasional itu secara paroki. Iya. Ya, pelaksanaannya sesuai dengan kategori Kategori ya Pak ya, seperti, dibedakan ya Pak ya. Ada bina pendalaman kitab suci, baca kitab suci, merenungkan kitab suci untuk anak-anak. Ya. Jadi dibagi-bagi ya, anak-anak juga remaja, ada, remaja, ya. UMK juga yang secara umum untuk umat ya. itu dilaksanakan di lingkungan atau ya. sering di tempat lain itu disebut dengan kring. Kring ya. Nah, setiap kring ada pendalaman kitab suci yang menjadi pokoknya adalah kitab suci, sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Belajar dari sana. Ya. Itu bulan kitab suci nasional yang dilaksanakan di Paroki Pringsewu. Ya. Saya cukup berbangga ini ya Romo, mungkin Pak Nyono juga ya. Kita itu kayak sudah punya satu arah gitu loh. Itu kan seluruh Indonesia berarti kan ya. Itu yang membanggakan bagi saya karena apa? Artinya ketika
dilakukan secara nasional berarti serempak nih, di mana-mana paroki dimanapun melakukan hal yang sama. Benar tadi dikatakan Pak Nyono, dekat dengan kitab suci bukan hanya di bulan September, tapi ini khusus gitu ya Pak, semakin khusus. Dan itu untuk anak-anak juga diberi, untuk dewasa, untuk remaja, semuanya per tahap gitu ya Romo ya. Yang tentunya kita juga mengambil materi-materi dari kitab suci. Dari kitab suci ya. Yang pokoknya adalah kitab suci. Ya. Oke, baik. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Artinya semuanya serempak dengan tema yang sama ya Pak ya, untuk seluruh Indonesia ya. Iya. Luar biasa, temanya sama, kita menghayati sesuatu yang sama di bulan ini. Luar biasa loh, Mo. Saya berbangga loh, Mo. Ngomong-ngomong Mbak Vita, ya, gimana? Udah ngikuti BKSN belum? Udah, sudah berapa? Dong. Yang pertama. Masa kelima? Saya yang mimpin loh. Jadi utusan lingkungan ini. Wah, lancar ya. Ternyata sudah pertemuan pertama ya Pak, bener kan ya? Iya, karena ada 4 pertemuan ya Mo tentunya. Oke, baik, terima kasih luar biasa. Jadi bangga. Nah, sekarang giliran Romo nih. Sebelum sampai ke Romo, gimana? Boleh Pak, silakan Pak, silakan. BKSN yang dilaksanakan di Paroki Pringsewu, yang dilaksanakan di lingkungan maupun untuk anak-anak, remaja dan UMK, itu tidak langsung disodorkan materi atau bahan, tetapi para petugas-petugas yang memandu untuk pendalaman itu disiapkan oleh tim pewartaan ya Pak. Pewartaan atau sering disebut dengan tim pendidikan iman. Jadi tidak hanya sekedar disodori buku kemudian suruh untuk melaksanakan di lingkungan atau di anak-anak, tetapi para pendampingnya, para pemandunya dipersiapkan sungguh-sungguh sehingga pendalaman kitab suci itu sungguh bisa terlaksana dengan baik dan bisa dipahami, bisa diterima, bisa diikuti oleh umat Katolik di Paroki Pringsewu sesuai dengan usianya. Boleh sekarang lanjut dulu. Iya. Sebelum Romo ikut nggak ini di bagian pewartaan ini kemarin? Pasti ikut. Pasti ikut ya. Kan sebelum ke umat Romo harus Romo dulu. Jelasnya gimana Romonya dulu nomor 1. Kalau di surga yang masuk neraka duluan juga Romo. Aduh, ya ampun, ngeri ini. Ini kan kalau misalnya masuk neraka. Janganlah Mo, saya maunya Romonya yang suci-suci lah. Saya mau pilih masuk neraka kan supaya umat Paroki Pringsewu nih. Aku sobat pokat yang mau masuk ke neraka saya tunggu. Kamu masuk surga aja kan gitu. Amin, masuk surga ya Tuhan gitu ya. Oke, sobat pokat luar biasa, dan kita ambil tema dari KWI ya Mo ya. Dari KWI dan Romo tentunya bagian terdepan ini ya. Terima kasih juga tim pewartaan ya Pak ya, mempersiapkan dengan baik para pemandu sehingga semuanya dapat tersampaikan dengan baik, permenungannya juga dapat sampai dengan baik. Untuk Romo nih sekarang katanya tadi paling depan ya. Harus tahu ya gitu ya. Oke, tahun ini kan merenungkan BKSN bersama dengan 2 nabi ya Mo. Nabi siapa Mo ya? Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Yoel ya Mo. Saya kemarin pernah dengar pemandu ngomongnya Yul. Boleh juga ya Mo, Nabi Yul. Ya enaknya punya bagaimana. Yang penting tulisannya Y-O-E-L. Karena orang Indonesia kadang-kadang begitu Yul, ya. Kemiling aja bisa jadi gemiling ya kan. Maka Nabi Yunus dan Yoel. Nabi Yoel. Ya, kalau secara bahasa Indonesia memang Yoel itu mah bukan Yul. Ya, oke. Baik, kalau boleh tahu Mo, boleh tahu ya. Kalau nggak boleh gimana? Kita pulang. Tapi sepertinya maksa kan. Harus dijelaskan, kita bicara tentang BKSN soalnya ya. Boleh diceritakan nggak Mo bagaimana panggilan Nabi Yunus dan Nabi Yoel? Satu-satu Mo, Yunus dulu baru Yoel. Kita mulai dari mana? Yunus ya? Yunus dong. Oke, Sobat Pokat dimanapun Anda berada, Mbak Vita dan Mbak Nyono, memang tahun ini Gereja Indonesia mengajak kita untuk merenungkan di BKSN itu dengan tokoh Yunus dan juga Yoel. 2 ya Mo ya. Nah, di sini ada, saya juga banyak bawa kitab suci. Oh iya, di bawah ya. BKSN kan ya, apalagi Romo kan. Oh iya. Kitab suci nggak ketinggalan kan kita malu. Oh iya. Gitu. Nah, saya juga bawa kamu. Nah, di mana? Iya, silakan Mo. Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Kita melihat Nabi Yunus ini adalah orang Israel. Dan dia itu diutus untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Ya, Mo. Nah, Niniwe itu menjadi ibu kota dari daerah Asyur. Yang kita tahu bersama bahwa
orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang Israel. Maka itu menjadi tantangan tersendiri bagi Nabi Yunus. Dia bukan orang Niniwe, tapi diutus untuk datang ke Niniwe. Mempertobatkan orang-orang Niniwe yang telah berbuat jahat kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam kitab suci. Kisah tentang Yunus itu yang kalau sahabat Pokat, mungkin Mbak Vita, Pak Nyono sering mendengar yang ditelan ikan. Terkenal mau dari saya kecil ya Pak ya, Pak ada lagunya Pak ya. Iya, Yunus di perut ikan pom 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 gitu ya Pak ya. Itu jadi teringat nih, kebayang nih. Oh iya, pasti terkenal nih, anak-anak juga paham nih, ngerti pasti dimasuk makan. Nabi Yunus itu tadi diutus untuk mempertobatkan bangsa Niniwe dan sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi Yunus. Maka dia mencoba untuk sebenarnya mau lari dari tanggung jawab itu. Kalau kita bisa gambarkan di suatu tempat, misalnya di sinilah, ini Yunus di tengah-tengah sini, ataupun gambarannya ya. Dia diutus sebenarnya, Niniwe itu arahnya ke timur, tetapi dia perginya ke barat. Itu sebenarnya mau penolakan sebenarnya dari kabur ya dari ya. Yunus itu mau lari dari tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan. Maka tadi karena dia mau lari dari tanggung jawab yang diberikan Tuhan, akhirnya di tengah jalan dia kan naik kapal nih, Yunus ini kan ya. Tahu kapal kan Mbak ya? Kapalnya besar. Tahu nggak ya mau? Tahu. Dia naik kapal, setelah naik kapal kan, akhirnya kapalnya terombang-ambang badai di tengah laut. Pernah mengalami nggak? Belum. Oh belum ya. Pak Nyono udah pernah? Ketika saya naik kapal aman-aman saja Mas ya. Aman ya, Pak Nyono juga aman ya Pak. Semoga aman terus lama. Ceritanya panjang lah deh. Kalau saya ceritakan itu sampai besok kita bisa selesai pokoknya. Nginep kali ya di sini ya. Maka intinya dari kisah Yunus kita diajak, kenapa gereja Indonesia menekankan kisah Yunus, bahwa ketika Tuhan itu memanggil kita, memilih kita, mau kemanapun kita lari, tetap dicekel-cek kan gitu. Iya, pegang lah ya. Dipegang kan. Kita mau lari kemanapun, ujung-ujungnya tetap itu, kalau Tuhan sudah menentukan menghendaki dalam hidup kita itu. Lalu kalau dari Nabi Yoel ini agak kurang terkenal ya, mau lebih terkenal Yunus ya. Oke, Yoel mau. Nabi Yoel itu dia berkarya di tengah bangsanya sendiri. Dia berasal dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu setelah dari pembuangan, dulu kan Israel itu dijajah oleh Asyur, oleh Babylon. Dia telah dari pembuangan pulang ke tempat asalnya lagi kan, pasti orang setelah dari perantauan pulang ke rumah kan pasti juga bukan sesuatu yang mudah ini. Benar. Ya. Maka dia diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan, Nabi Yoel, untuk meneguhkan keyakinan bangsa Israel bahwa dalam situasi yang sedang dihadapi, situasi duka cita, mungkin situasi kehancuran, di situ Allah sebenarnya hadir. Dan dalam setiap pengalaman hidup kita, sebenarnya kalau kita sedang sakit hati, Allah itu hadir, begitu kan? Gitu ya Mo ya. Ada maksud yang di dalamnya, begitu, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Hanya apakah kita mau atau tidak, begitu. Itu gambarannya sedikit lah kita tentang Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Kalau mau lebih panjang nanti bisa datang ke pastoran, kita ngopi bareng kan. Ada kopinya lah ya. Kopinya bawa sendiri. Oh, kopinya bawa sendiri Pak, nggak jadi Pak kalau gitu Pak. Bener ya Pak ya? Pak Nyono ini katekis loh, sahabat Pokat. Bener ya Pak ya? Iya bener sesuai ya. Oke, terima kasih luar biasa tadi dari Nabi yang sangat terkenal, dari saya kecil pun sudah tahu ceritanya, dan Nabi satu lagi yang memang dua-duanya dalam keadaan yang tidak mudah seperti itu ya Mo ya. Bagaimana Tuhan mau mengutus keduanya. Ini luar biasa menurut saya. Nah, masuk ke pertemuan pertama. Tadi disebut-sebut pertemuan pertama ya, walaupun sudah lewat ya Pak Nyono ya. Mo ya. Tema pertama adalah kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Ini kemarin ketika pembekalan agak ramai di pertanyaan evangelisasi, karena tidak semua orang tahu apa itu evangelisasi. Nah, mungkin Pak Nyono sebagai seorang katekis di pertemuan pertama ini ada nggak Pak, bagaimana Bapak menggambarkan panggilan Bapak ketika menjadi katekis dengan tema yang pertama ini Pak, evangelisasi diri loh, ini menurut saya paling berat ini. Setelah saya dalami, wah ngeri ini ya tema pertama. Silakan Pak.
evangelisasi diri, saya coba untuk sedikit jelaskan versi saya. Ya, silakan Pak. Evangelisasi diri. Jadi dari kata evangelisasi diri itu kan mewartakan Injil untuk diri sendiri. Betul. Tapi tidak sebatas mewartakan Injil. Ya. Lebih dalam lagi dipahami perwujudan Injil dalam diri sendiri, oleh diri sendiri. Ya. Jadi sebelum mewartakan keluar, diri sendiri dulu baru mendalami, melaksanakan apa yang menjadi pewartaan yang akan diwartakan. Jadi Injil. Jadi warta gembira itu harus menjadi milik dan dilaksanakan oleh diri sendiri. Nah, dalam pengalaman evangelisasi diri ini untuk saya, ada ya, Pak? Ini jadi cerita, mungkin agak cerita. Boleh Pak, boleh. Boleh mau ya. Cerita panjang pengalaman diri, situasi diri luar dan biasa. Keluarga. Habiskan aja nggak apa-apa waktu. Oke. Nah, ini jadi cerita ya keluarga orang tua, tapi bukan berarti menyalahkan. Ini suatu yang pengalaman yang memang dibagikan pengalaman ya, yang saya bagikan. Luar biasa. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang kalau dikatakan miskin gitu kok ya melas gitu. Ya, pokoknya kalau pingin saya dari awalnya tidak mau sekolah, setelah sekolah saya pingin setelah tamat dari SPG waktu itu. SPG Pak. Sebentar Pak, SPG mana nih Pak kalau boleh tahu? Pendidikan Guru Sanjaya Maguwarjo. Waduh, Jogja orang Jogja. Di Lampung loh sekarang. Jawa. Nah, sampai karena tugas sampai di sini. Ya, luar biasa kan Pak. Tapi berikutnya menyadari panggilannya. Awalnya memang pengen sekolah, pengen melanjutkan sekolah ke ya kuliah lah bahasa sekarang ya. Kuliah lah. Pengen kuliah tapi kok ya mikir biayanya nggak ada. Maka saya tidak merasakan bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi katekis atau menjadi pewarta. Pokoknya pengalamannya saya pengen melanjutkan sekolah yang murah, syukur-syukur gratis. Ternyata ketemu sekolah yang gratis, artinya biayanya saya atau keluarga tidak mengeluarkan biaya untuk selama pendidikan. Saya masih mendapatkan yang disebut dengan ikatan dinas penuh. Ketemu di IP Malang, Institut Pastoral Indonesia yang tempatnya di Malang. Tahun berapa itu Pak? Masih ingat nggak Pak tahunnya? Lupa. Tahun 1986. Saya belum lahir mo. Tahun itu. Saya aja baru menikah. Silakan Pak. Di IP Malang ya. Selama masa pendidikan ya dari awal sampai akhir, singkatnya dari awal sampai akhir pendidikan. Awal masuk di Malang itu sepertinya sangat berat. Berat ya Pak? Sangat berat. Sangat ya Pak? Malah sangat berat. Oke, gimana Pak? Apa beratnya? Beratnya karena langsung setelah 1 semester langsung diutus ke lingkungan untuk mimpin doa, untuk memberikan renungan, padahal isinya belum ada. Artinya pengalaman baru masuk 1 semester kedua sudah diutus ke lingkungan untuk mimpin sembahyang, untuk memberikan renungan, mendalami kitab suci. Langsung pokoknya itu langsung. Rasanya awal-awal gimana tuh Pak rasanya? Sangat berat. Menjadi sangat berat. Berat sekali ya. Sangat berat. Tapi dalam perjalanan waktu untuk berikutnya tahun kedua tetap dijalani walaupun berat, semakin terasa agak menjadi semakin ringan. Sudah tahu ritmenya, membagi waktunya semakin banyak yang dibaca dari kitab suci, merenungkan sendiri. Waduh, luar biasa ini. Kemudian karena memang setiap pagi harus ofisi dan membaca kitab suci dan merenungkan secara pribadi. Sampai sekarang Pak ya? Kalau sekarang tidak. Ofisinya tidak, tapi merenungkan pasti. Membaca, merenungkan. Tapi ofisinya tidak. Iya, luar biasa. Selanjutnya tahun ketiga itu ditempa lagi KKN di Pasang Surut Palembang. Berat lagi ya Pak ya? Selama 1 tahun di sana sungguh amat berat. Dan singkatnya KKN selesai, kembali ke kampus lagi, melanjutkan pendidikan. Artinya mengalami proses
semakin sedikit demi sedikit merasakan bahwa saya rasanya apa ya dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta. Semakin merasakan seperti itu. Sampai pada akhirnya ujian, nyusun skripsi. Nah, saya sampai punya moto, saya punya moto yang saya jadikan moto skripsi itu celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Ini sebenarnya bagi saya setelah saya renungkan sampai sekarang ini, moto itu sangat berat. Artinya dirasakan moto itu sangat berat. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Itu ungkapan Santo Paulus ya. Ungkapan Santo Paulus ya Romo ya. Luar biasa. Yang jadi moto skripsi saya. Ya, luar biasa. Saya kira itu ya singkatnya saya dari awal tidak menyadari bahwa dipanggil Tuhan menjadi seorang katekis atau menjadi seorang pewarta. Tetapi akhirnya ya sedikit demi sedikit dalam pergulatan hidup sampai pada tingkat oh ya saya memang mungkin Tuhan memanggil saya untuk menjadi katekis. Iya, gitu. Beda sama si Yunus ya Pak ya. Kalau Yunus kan langsung tahu ya. Dengar dari suara Allah langsung ya. Gitu. Kalau Pak Nyono harus melalui proses yang sangat luar biasa ya. Itulah proses yang kadang-kadang memang membuat orang lebih kuat Pak, lebih menemukan apa sih. Memang harus proses dulu mau. Yang instan-instan tuh nggak bagus mau. Cai mie instan no ya. Baik, berarti luar biasa dengan proses yang berat ya, Pak. Sangat berat tadi dikatakan sangat berat ya. Sangat berat. Akhirnya pada suatu moto yang merinding saya mendengarnya ya, celakalah aku jika tidak memberitakan mewartakan Injil ya. Jadi itu akhirnya menjadi moto Bapak sampai saat ini ya. Terus saja dibawa akhirnya ya inilah ketika akhirnya saya memang harus menjadi katekis ini artinya. Ujungnya bahwa yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Gitu ya Pak. Luar biasa ya Mo ya. Udah pernah ke Jogja Mo? Sudah. Berapa kali? Baru 1 kali. Pak diajak Pak. Jauh rumahnya Pak Nyono itu harus naik ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ujung sekali dan naik. Saya pernah 1 kali mau ke sana jauh. 1 kali juga kan? Rumah deket Pak Nyono. Ke Jogja berkali-kali dong. Jadi kapan kita ke Jogja? Nunggu Pak Nyono aja lah. Nunggu panen ya Pak ya? Nunggu panen. Sudah panen. Sudah panen loh. Cipratan pastoran. Masih dijemur. Iya. Proses ya. Itu yang sangat luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Nyono. Nah, tadi dari Pak Nyono ya yang dengan kisah hidupnya yang memang dikatakan tidak mudah, tetapi itulah proses yang akhirnya Pak Nyono menemukan ini toh kehendak Tuhan. Akhirnya saya setia untuk itu. Nah, nanti kita lanjutkan yang untuk Pak Nyono. Tapi sekarang ke Romo dulu ini. Gimana suara? Aman? Tapi ngomong-ngomong agak serak ini. Oh, serak. Ya ampun, berarti butuh apa nih ya? Air mana air? Siapa nih yang datang? Tim Komsos nih. Aduh, terima kasih luar biasa. Iya. Dikasih minum dulu, mau putih mau ya? Aduh. Bening maaf. Ya? Bening. Katanya pokat, saya pikir jus pokat. Oh ya ampun, berarti besok kita tunggu ini mau jus pokatnya datang. Dalam angan-angan saya tadi udah ada jus pokat di sini. Gitu. Kan? Terima kasih. Oke. Jus pokat ya, kita bayangkan aja dulu lah, mau nggak apa-apa ya. Baik kayak di. Tapi ini maksudnya ditaruh di sini suruh minum atau gimana? Ya Romo dipandangin terus jadi ada nyes-nyes apa gimana? Harus minum dong. Silakan minum ya. Sambil merasakan agak panas dikit ini, mau panas dingin apa enggak ini? Rasanya seperti jus pokat. Rasanya. Diubah dulu ya. Jus pokat ya. Panas enggak panas? Sedikit panas ya. Kayaknya udah ada AC-nya sih sebenarnya sih ya. Panasnya dari dalam. Ya itu panas dari maklum episode 1. Mereka tertawa-tawa itu yang di sana. Kapok. Baik, untuk Romo nih. Udahlah ya, udah bisa jawab berarti ya. Aduh. Harus minum lagi. Ya mau saya temenin mau. Boleh Pak, silakan Pak. Besok lagi kalau ngundang saya nggak ada pokat, nggak mau saya. Harus pokat ya. Iya. Oke, kita tunggu orang baik-baik lagi ya. Berkat Tuhan dari orang-orang baik. Iya. Baik, yang untuk Romo sekarang. Kalau kisah panggilan Romo seperti apa? Apakah hampir sama dengan Pak Nyono, sama atau berbeda? Gimana Om?
singkatnya saja ya. Boleh. Kalau panjang pasti nggak akan selesai. Nggak selesai. Kita nggak akan pulang kan. Kalau diukur panjang dari sini sampai ke Bandar Lampung mungkin kan ya gitu. Ya, boleh. Silakan, Mau. Kisahnya memang saya ingin menjadi imam sebenarnya itu sejak kecil, tapi juga dalam perjalanan waktu itu timbul tenggelam begitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan masuk ke seminari. Dan syukur kepada Allah waktu itu alhamdulillah saya keterima di seminari. Keterima ya? Sekali tes langsung keterima ya? Kebetulan sekali tes. Oh, begitu. Bukan karena kebetulan. Oh, gimana? Keberuntungan saya. Oke. Kalau dites ulang pasti nggak lulus kan. Tapi dalam perjalanan itu sampai dengan sekarang saya merenung-renungkan sepertinya kisah panggilan saya juga mirip-mirip Yunus. Begitu. Mirip Yunus ya? Nggak Yoel tapi Yunus ya? Yunus begitu. Yang memang tahu bahwa keinginan saya menjadi imam, tetapi memang prosesnya menjadi imam itu gak gampang begitu. Gak gampang ya Mo ya? Gak gampang. Saya harus tinggalkan orang tua waktu itu Betul. kan. Gak pernahnya jauh dari Simbok kan. Iya. Cuma orang tua aja. Cuma ninggalkan orang tua aja. Siapa ini maksudnya? Orang yang lain. Ya wis. Simbo aja Simbo. Lanjut Simbo, kenapa Simbo? Begitu kan. Tinggalkan Simbo. 3 bulan pertama itu ninggalkan Simbo. Nangis terus saya. Nangis toh? Isa nangis toh ya? Tapi nangisnya nggak ada hadapan teman-teman. Oh gitu ya. Ungkep berarti. Saya ngetok kamar suster kan waktu itu. Suster, saya mau nangis begitu bakalan Simbo begitu. Dalam perjalanan seperti itu, tetapi tetap ternyata ada orang-orang baik juga, mungkin juga utusan Tuhan, suster, para pendamping itu tetap menguatkan saya. Bahkan ketika saya lanjut terus menerus pun pergulatan saya juga terkait dengan studi. Saya bukan orang pintar-pintar amat begitu. Alah, merendahkan diri nih. Pintar amat, tetapi ya kita tahulah. Saya SMP dari desa. Gimana Mo? Desa ya Mo ya? Masih di Lampung juga sih. Masih ingat Mo? SMP mana itu Mo? SMP Negeri 1 Penawar Tama, Tulang Bawang. Tulang Bawang ya, yang tulang bawang. Dari Prisewu pelemparan batu. Oh gitu ya, pelemparan batu berapa kali? Lemparnya dari helikopter. Begitu. Pergulatan saya rasakan seperti apa yang dirasakan Yunus. Sempat protes saya kepada Tuhan kan waktu itu. Kok kenapa harus saya kan begitu? Teman-teman saya yang lebih pintar tuh banyak sebenarnya. Tapi kok saya yang sempat berpikir begitu ya. Berpikir begitu. Itu lanjut bahkan ketika proses pendidikan di seminari tinggi pun selesai di tahun rohani, di masa pengolahan rohani, saya juga hampir memutuskan untuk mundur, begitu kan? Pernah ya Mo ya? Pernah. Wah, pernah Pak mau mundur juga ini Pak. Saya ingat saya sampaikan dulu kepada Romo Tripomo. Nanti salam untuk Romo Tripomo Mbak ya. Romo Tripomo dapat salam dari Romo. Apa panggilannya biasanya? Romo Tri. Romo Tri. Lalu Romo Sulatin biasanya dipanggil siapa? Sulatin. Oh Sulatin ya, bukan Anes ya? Dulu masih frater. Oh masih frater ya. Anes itu sebutan di kampung sebenarnya. Oh kampung ya, oh beda-beda. Oke. Ketika di seminari saya ganti Sulatin. Oh ganti Sulatin. Karena Anes itu kan dari Yohanes. Iya betul. Dan ternyata di seminari itu nama Yohanes itu banyak. Nas ya, Nas semua dipanggilnya. Saya cari yang lain Sulatin. Oke. Kalau artinya apa sampai sekarang saya nggak menemukan arti nama saya itu. Oke. Gimana kata Romo Tripomo? Saya pernah mau memutuskan kan, Romo saya ingin mundur, ingin berhentilah setelah itu dari proses studi itu. Tetapi Romo Tri mengatakan, lah kamu belum kuliah kok mau berhenti itu bagaimana? Coba dulu. Belum maju perang gitu ya Mo ya, udah mundur. Udah mau mundur kan, cemen lah, akhirnya saya maju. Tahun pertama kuliah, ya memang harus jungkir balik saya, bukan jungkir, ini kiasan loh ya. Koprol juga nggak mau? Ya berkoprol segala macam gitu. Oke. Kalau teman-teman belajar 1 jam, saya harus 2-3 jam itu. Oh gitu. Karena ya susah saya itu memahami materi kan, apalagi filsafat ini yang nggak tahu lah, sampai ke garuk-garuk kan. Saya tanya dosen nggak ngerti, tanya teman tambah nggak ngerti lagi kan. Gitu ya. Sampai pada suatu kali, saya masih ingat itu semester 4 ketika mau liburan, saya itu menghadap Romo juga yang dari pendamping dari Kuskupan Tanjung Karang. Saya menghadap itu mau berhenti, saya nggak sanggup lagi lah. Mau lari lah gitu ya, udahlah selesailah saya pokoknya lah ya, susah. Sekalipun misalnya saya nggak boleh berhenti waktu itu, saya akan berhenti dulu lah, berhenti sementara, nanti lanjut lagi setahun 2 tahun lah, supaya untuk saya fresh nggak jadi gila kan begitu. Sama dengan Pak Nyan luar biasa ya. Akhirnya saya menghadap bulan pertama,
jangan dulu lah, coba dulu. Coba Sampai lagi. pertengahan tahun saya minta lagi belum disetujui. Sampai 3 kali saya minta itu dan terakhir ditantang. Yo wes, kalau kamu mau pulang bawa sekalian kopermu, nggak usah Gitu. kembali ke sini lagi. Langsung madep saya, Tuhan. Tidak ramah sekali. Tadi bagaimana, ya sudah saya lanjut. Mulai dari saat itu saya nggak mau coba-coba lagi lah. Iya. Ya memang mungkin inilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan ya, melalui orang-orang ini yang Melalui orang-orang menahan Romo lah istilah, nggak langsung. Coba kalau tadi pertama kali Romo bilang, udah saya mau pulang, ya udah pulang, langsung pulang berarti pulang kan? ya. Ya. Walaupun nggak punya duit juga. Jalan. Di Jakarta. Oke. Dari mana itu pulangnya? Dari Medan, Siantar, Pematang Waduh, Siantar. kalau pulang. jalan ya. sampai Ya. tulang bawang Ya ya. lumayan lah. Iya, pulang-pulang udah nggak jadi Romo Sulhatin Kita kayaknya. nggak ketemu pasti. Iya. Singkatnya itu sampai dengan hari ini menjalani, walaupun juga sebenarnya tidak mudah. Iya. Begitu. Kalau mau saya tinggalkan, saya kembalikan ke Tuhan, misalnya dikasih apa kan sabit untuk bekerja. Ini loh sabitnya saya udah nggak, Udah capek lah pokoknya, capek, nggak udah bisa. nggak bisa lagi. Tetapi tunggu dulu, cobalah. Dan lewat itu, lewat pengalaman-pengalaman, kalau Pak Nyono tadi menyampaikan mutu, masa saya nggak menyampaikan malu Lah, Romo sih. Itu wajib, Oke. hukumnya wajib. Wajib. Mbak Pita. Di moto itu saya menemukan dalam pergulatan, dalam permenungan dari Yohanes 15 ayat 16 kalau nggak. Yohanes juga ya Mo ya. Yohanes itu ayatnya saya agak lupa, tetapi Isinya. saya ingat. Yeah. Bukan kamu yang memilih aku, Tapi tetapi akulah yang memilih kamu. Oke. Itu tapi sediakan data iman. Sama. Saya gunakan itu karena siapa sih saya yang memilih untuk menjadi imam, kan begitu. Iya. Tetapi karena Tuhan yang memilih saya, karena cinta Tuhan kepada saya mensyukuri itu dan saya kembalikan ke Tuhan lewat pelayanan seperti yang disampaikan Pak Nyono itu. tadi ya, luar biasa. Simpelnya atau Ya. singkatnya seperti itu. Kalau panjangnya ya kembali lagi nanti ke pastoran. Pak Pokat berarti Oh, sekarang ya, iya. Pokat ya. Podcast Katolik. Oke. Terima kasih Romo, luar biasa ya. Berarti hampir sama dengan Pak Nyono dengan pergulatan yang tidak mudah. Artinya Romo maju mundur dan itu tadi juga sama, nggak langsung dibisiki sulatin jadi Romo gitu kan, nggak seperti itu ya Mo ya. Tapi melalui orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya jadi rasa syukur yang Rasa akhirnya syukur, ya. muncul ya Mo ya. Melalui proses yang tidak panjang, tidak pendek gitu. Oke, yang berikutnya nih untuk Pak Nyono nih, setelah tadi mendengar Romo juga yang luar biasa, saya yakin juga sobat Pokat di luar juga sama Mo. Pasti juga akan mengalami. Ya. Tinggal sudah menemukan atau belum, seperti itu, sudah merasa atau belum. Nah, untuk Pak Nyono nih tadi berhubungan dengan moto yang luar biasa tadi, ada nggak sih Pak kiat-kiat khusus untuk menjadi seorang katekis atau pewarta, atau bagaimana Bapak akhirnya tetap setia untuk menjadi katekis dan pewarta sampai saat ini, sampai rambut memutih? Gimana Pak? Terima kasih. Untuk kiatnya sebenarnya ketika ada niatan untuk melenceng, itu semacam diingatkan secara jelas di pikiran, di hati, itu ya moto itu. Jadi moto itu menjadi motivasi, menjadi motivator yang selalu mengingatkan ketika tidak melaksanakan seperti apa yang ada di dalam moto itu. Artinya ya seberat apapun, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dimampukan Tuhan. Artinya kalau sesuai dengan kemampuan kayak ini kok kemelelet kemampuan sendiri. Padahal sesuai dengan yang Tuhan berikan, yang ke dalam diri saya untuk mewartakan, menjadi katekis atau menjadi pewarta, ya tidak ada kata nggak mau gitu. Nggak ya Pak ya. Tidak ada kata tidak mau, sejauh bisa melakukan dan Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan, ya dilakukan, gitu. Saya lakukan gitu loh, maksudnya dapat dikatakan saya itu sering kalau ini diminta untuk ini kira-kira saya bisa dan Tuhan memberikan kemampuan pada saya untuk bisa melakukan, tidak bisa mengatakan tidak ya selalu kecuali setia. Kalau memang itu di luar kemampuan yang diberikan Tuhan kepada saya, berarti saya nggak mampu, butuh orang lain, butuh orang lain, ya berarti ya saya tidak segan-segan menolaknya gitu. gitu Artinya ya. kalau yang memang tidak
sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan pada saya. Ya, berarti tetap setia dengan moto yang pertama kali moto itu, Pak, menghidupi sejauh mana terus ya. Bagaimana moto itu bisa sungguh terwujud. Berarti penting sekali nih ya, moto ini penting moto ya. Moto itu menjadi motivator, menjadi penyemangat dalam perjuangan hidup selanjutnya. Asal moto itu memang harus diingat, kalau memang berupaya untuk hanya dijadikan pajangan ya itu tidak mendalami ya Pak, tidak menghayati artinya ya. Berarti sesuai dengan evangelisasi diri tadi ya Pak ya. Lagi-lagi harus ke dalam dulu ya. Ke dalam dulu, saya dulu, bagaimana saya dulu baru bisa mewartakan ke orang lain, seperti itu ya Pak ya. Dan di samping itu kalau mewartakan kepada orang lain itu berarti juga ditujukan kepada saya dulu ya Pak ya. Maka nilai refleksinya selalu harus ada, harus ada. Jadi apa yang saya katakan atau saya lakukan untuk orang lain berikut itu juga saya katakan, saya untuk diri sendiri, unsur refleksinya. Supaya tidak dikatakan jargoni Pak ya. Nah, itu mau betul. Makanya berat mau evangelisasi diri itu saya lihatnya, waduh, ini yang benar-benar. Berarti kalau sudah seperti itu kan menjadi kuat ya Pak. Artinya bukan jiwa-jiwa yang keropos ketika keluar bagus, tapi di dalamnya ternyata banyak lubang-lubang yang perlu diperbaiki, kan harusnya mungkin mengarahnya akan seperti itu, betul ya Mo ya. Artinya seperti bahwa kita harus kuat dulu nih, kita harus kuat, kita juga membicarakan memberitakan kepada orang lain, juga memberitakan kepada diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Tadi sudah nih Pak Nyono nih, berarti setia pada moto, nggak boleh nyontek. Nyontek loh, kalau bisa nyontek ngapain? Nggak boleh. Harus beda dong Romo, gimana? Kalau Romo nih ya, kiat-kiat khususnya apa? Silakan kalau Pak Nyono tadi sudah menjabarkan tadi loh, bagaimana tetap setia, mengingat lagi, dan motonya itu ya kalau saya juga ingatnya ngeri nih, celaka soalnya Mo. Kalau Romo gimana nih Mo, silakan. Apa ya? Saya selalu memegang apa yang menjadi falsafah orang Jawa kan, sing tekun bakale tekan kan gitu. Kalau nggak salah itu Pak ya. Benar Pak ya. Nah, ya betul. Terjemahannya apa? Yaitu terjemahan dalam hidup, proses perjalanan hidup panggilan saya sebenarnya itu juga dan juga saya selalu tidak lupa dengan Tuhan itu tadi, karena rasa syukur saya untuk Tuhan, maka saya mempersembahkan diri, maka saya juga nggak bisa meninggalkan Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus dekat-dekat dengan Tuhan begitu. Kalau romonya saja jauh dengan Tuhan, apalagi umatnya kan? Jangan dong berarti. Kita tetap tekun dengan apa yang dipilih, walaupun ada konsekuensi tadi itu harus juga setia, meskipun tidak mudah, tetapi Tuhan yang memanggil itu jauh lebih setia. Banyak kok yang pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita alami bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa, nggak nyontek kok Pak. Walaupun intinya sama. Bahasanya aja beda, enggak dong. Ya luar biasa, tekun akan tekan ya. Yang tekun pasti akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Dan Romo juga memang sudah melakukan itu. Akhirnya tekun. Merasa bukan nggak bisa loh, mau sebenarnya merasa nggak bisa sebenarnya, tapi dengan tekun mungkin kan orang lain yang menilai. Buktinya jadi Romo ya pinter lah. Masa iya pinter ngapa dulu itu. Apa ya. Baik, dari situ maka Romo tetap tekun untuk itu. Maka evangelisasi diri juga penting ya kan Mo. Tadi Romo juga diri sendiri dulu, baru akhirnya bagaimana saya, kalau Romonya itu bagaimana, umatnya bagaimana. Walaupun selalu diingatkan sih kalau saya sebagai umat gak hanya tergantung Romonya, bener kan? Tapi setidaknya ya cerminan Tuhan itu utama di Romo, bener ya, nggak salah saya ya. Takut salah saya ini. Luar biasa untuk pembicaraan kita, santai-santai, ketawa-tawa. Belum jadi pokat. Saya kira saya tunggu nih, siapa tahu nanti lama jadi pokat. Belum ya. Tapi tetap pokat yang luar biasa untuk hari ini. Baik, tadi sudah sharing dari Romo, dari Pak Nyono yang luar biasa. Mungkin juga pasti akan menguatkan sobat pokat dimanapun berada ya Mo ya. Umat beriman, umat Allah yang ada dimanapun akan dikuatkan dengan ini. Terutama fokus kita pada BKSN yang pertama.
dan itu berlaku seluruh Indonesia. Saya berbangga sekali menjadi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dong. Rame. Ya kayak 20.000 orang gitu ya yang di sini ya. Oh iya baik, terima kasih. Yang terakhir ini untuk Romo dan Pak Nyono. Siapa duluan ini yang mau ngomong ini? Silakan. Sweet Pak. Romo dulu lah Pak. Ya Pak ya. Romo dulu, sekarang udah tua, rambutnya udah putih. Ya, Romo sekarang maksudnya. Kita tunggu Romo berikutnya rambutnya putih gitu ya. Kode ini loh ya. Kode rambut putih ya. Romo Muji juga rambutnya putih. Oke, baik, yang terakhir ini ya, yang terakhir sebenarnya. Pesan dan harapan untuk BKSN 2023 untuk semua umat ya, terutama di paroki Pringsewu Keuskupan Tanjung Karang. Punya pesan apa dan harapan apa? Monggo, Romo. Baik. Pesan kenapa kita Gereja Katolik Indonesia membuat bulan Kitab Suci Nasional dari tahun ke tahun seperti diceritakan Pak Nyono di awal tadi, setiap tahun temanya berbeda dengan fokus yang berbeda. Maka harapannya sebagai umat Kristiani kita semakin mencintai Kitab Suci, mencintai ya Mo ya, semakin sayang dengan Kitab Suci ya, dibuka pokoknya lah. tapi ya, bukan karena sayang dan cintanya maka disimpan. Romo saya sayang dengan Kitab Suci, maka tetap dijaga ya, bisa simpan begitu biar baru terus maka, gitu ya. harapannya dengan BKSN ini sebagai orang Katolik, orang Kristiani, kita mencintai Kitab Suci, mau membaca Kitab Suci, membaca meskipun ya, nggak ngerti artinya baca saja dulu ya. Percayalah bahwa ketika kita mau membaca Kitab Suci, rahmat Allah itu bekerja di sana begitu. Amin. Walaupun kita nggak ngerti artinya loh ya. Betul. Nanti kalau nggak ngerti artinya, bisa ketika ketemu Romo bisa tanya, Romo kemarin saya baca Kitab Suci ini nggak ngerti ini. Nggak ngerti begitu. Bisa kita tanya. Yang jelas harapan terakhirnya supaya umat semakin mengakrabi Kitab Suci, semakin mencintai Kitab Suci, bukan karena cintanya lalu disimpan, nggak pernah dibuka, apalagi mungkin juga Kitab Sucinya nggak tahu entah kemana kan, ada yang sudah bubuan kan, nggak pernah dibuka, bersihkan debunya, gitu aja ya. begitu, dan juga dibaca, semakin akrab mencintai Kitab Suci, seperti pesan tokoh terkenal Santo Hieronymus itu. Kalau kita mau mengenal Kristus, maka kita harus membaca Kitab Suci. Karya Allah, rahmat Allah itu berkarya dalam Kitab Suci. Meskipun kita tidak tahu, sekali lagi ini penting kalau saya berkali-kali harus dibaca begitu. Meskipun nggak ngerti, baca saja begitu. Baca, pokoknya baca dan cintai. Dan mencintai Kitab Suci. Ya, sobat podcast, jangan lupa sobat podcast, sobat pokat. Ya ampun, pokat. Maklum baru pertama. Grogi Pak. Oke, sobat pokat, itu luar biasa bahwa cintailah dulu Kitab Suci. Buka isinya apa, nanti rahmat Allah yang akan bekerja. Itu luar biasa. Sekarang Pak Nyono nih Pak, biar nggak bilang Romo nyontek tadi soalnya. Silakan. Tadi sampai 3 kali diulang. Iya, garis bawah saya menggaris bawahi silakan, dan menambahkan begini. Ya, walaupun tidak bisa tetap dibaca, tapi ada niatan memang untuk belajar. Untuk belajar. Untuk belajar ya. Jadi nggak ngerti tapi belajar. Itu menjadi ngerti. Ya. Menjadi lama-lama pasti akan mengerti, merenungkannya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kembali ke tema tadi. Oh gitu. Kitab Suci yang dibaca, dipelajari, direnungkan itu tidak berhenti di situ. Harus sampai pada diwujudkan. Itulah evangelisasi diri. Mewujudkan apa yang dipesankan oleh Kitab Suci itu dalam kehidupan sehari-hari. Diwujudkan dalam diri. Jadi maka sampailah pada mengevangelisasi diri. Jadi tidak hanya sekedar baca, melajari, merenungkan, tapi juga mewujudkan dalam kehidupan sendiri. Dan dari sana baru akan bisa mengevangelisasi orang lain. Mewartakan Injil kepada orang lain. Tadi Romo sudah nyebut supaya tidak dikatakan jargoni. Ya, tadi itu maka harus sampai pada diri sendiri melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan melalui Kitab Suci. Karena tadi Kitab Suci itu buku cinta. Buku cinta ya. Harus mencintai dirinya sendiri, berarti juga mencintai Tuhan, dan akhirnya juga diwujudkan cinta itu pada
orang lain atau pada sesama. Baik, luar biasa. Mau ditambahkan ini, mau nggak nyontek lo mau ditambahkan bagaimana sudah dibaca, dipahami, lalu dipraktekkan, dilaksanakan, yang akhirnya tadi diingatkan untuk evangelisasi diri dulu, baru kita nanti ke orang lain. Itulah yang sesuai dengan tema BKSN pertemuan pertama. Sobat Pokat, aduh mau salah aja nih. Sobat Pokat, luar biasa kita diingatkan pada pertemuan pertama dan semakin dikuatkan dengan obrolan-obrolan kita pada hari ini yang sangat juga luar biasa bagi saya. Kemeringet juga ya. Itu kemeringet karena apa itu? Aduh, dari dalam tadi katanya ya. Luar biasa untuk Sobat Pokat. Inilah yang dapat kita berikan untuk Sobat Pokat, bagaimana supaya kita meneguhkan kita, meyakinkan kita, dan semakin memperkuat iman kita, terutama di bulan Kitab Suci, untuk semakin mencintai dan dekat dengan Kitab Suci. Terima kasih Romo untuk waktunya. Sama-sama. Masih adem panas. Terima kasih juga Pak Nyono yang berkenan di sini. Ya. Besok kapan-kapan lagi berarti diundang lagi ya Pak Nyono ya. Kalau ada Pokat saya langsung lari kan begitu. Sponsor mana sponsor? Terima kasih ya, luar biasa untuk pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin mewartakan kerajaan Allah dimanapun berada. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih Sobat Pokat dimanapun berada. Tapi pun ya mau kan di Lampung nih. Boleh ya mau? Masa kula nuwun tadi. Baik, terima kasih dan dijawab ya mau? Ya. Tapi pun. Ya pun. Yang di sana belum jawab nih. Tapi pun. Ya pun. Ya. Sampai kita bertemu pada episode Pokat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak.